Bab 79. Dasar sampah. Setelah Bastian pergi tanpa pamit kepada ayah mertuanya di restoran Salero, kini hati Pak Aguso serasa tercabik-cabik dengan perkataan yang barusan Bastian katakan. Perasaannya bercampur dengan perasaan yang tak menentu, antara percaya dan tidak percaya. Tanpa berlama-lama di tempat itu, Pak Aguso langsung melangkahkan kakinya dan meninggalkan tempat itu. Langkah demi langkah sangat terasa kaku saat ia melangkahkan kakinya, seraya ia berjuang menopang tubuhnya yang tiba-tiba kehilangan semangatnya itu. Perasaan takut menjadi penguatan batinnya untuk tetap pergi menuju kantor dan menemui putri sulungnya yang sangat ia sayangi itu. Dengan penuh harapan dalam hati, semoga apa yang dikatakan menantu Bajin Asterisannya itu tidak benar. Beberapa saat kemudian, Pak Aguso kini telah tiba di kantornya dan langsung bergegas menuju ruangan putrinya, hendak mau mengetuk pintu. Namun ucapan seorang sekretarisnya membuatnya tidak jadi mengetuk pintu. Maaf Pak, Ibu Felty sedang tidak ada di ruangannya. Dia lagi keluar. Ucapan seorang sekretaris saat melihat Pak Aguso ingin mengetuk pintu ruangan Felty. Pak Aguso langsung kembali ke ruangannya dengan perasaan yang ia rasakan saat itu antara bersyukur dan cemas. Bersyukur karena saat itu dia tidak langsung disambut dengan perkataan buruk yang barusan ia dengar dari Bastian. Dan dibalik itu kecemasan tetap menguasai batinnya, karena takut jika hal itu juga benar. Beberapa menit kemudian setelah beliau masuk dan duduk di kursi sofa yang ada di dalam ruangannya, dia sedikit stres memikirkan musibah yang semakin menimpa keluarganya di bulan ini. Tanpa berpikir panjang lagi, pagi menjelang siang itu, ia mengambil keputusan untuk menemui menantu yang sangat ia sanjung-sanjung itu di hadapan Bastian. "Iya Pak," jawab supir pribadi Pak Aguso di seberang telepon. "Siapkan mobil, sekarang juga. Antarkan saya ke kantornya Aldo." Ucap Pak Aguso terdengar tergesa-gesa. "Baik Pak," jawab Pak sopir yang belum habis meneguk kopinya, langsung buru-buru menyiapkan mobil. Terhitung hanya beberapa menit setelah perintah Pak Aguso, mobil kini sudah siap menjemput Pak Aguso untuk diantarkan ke tempat pekerjaan Aldo. "Ayo, cepat jalan." Perintah Pak Aguso terdengar tidak seperti biasanya di telinga supirnya itu. "Iya Pak," jawab Pak supir langsung melajukan mobil. Hati Pak Aguso semakin kacau. Dari kantornya dan kini mereka sedang di perjalanan, otaknya semakin menyambung-nyambungkan setiap kejadian. Berawal dari alasan-alasan kesibukan Felty yang ia katakan setiap dia ditelepon. Mengingat saat istrinya memiliki perasaan sedih setiap mendengarkan perkataan Felty. Bahkan kejadian fatal saat bingkai foto pernikahan putri sulungnya itu dengan Aldo jatuh dan pecah. Sampai dia menyesali dirinya karena tidak bisa menyimpulkan sebuah kode itu yang diberikan Tuhan tentang musibah yang sedang dialami Felty saat ini. "Bapak baik-baik saja?" tanya supir saat melihat wajah tuannya itu tidak seperti biasanya. Karena sedari tadi ia memperhatikan wajah Pak Aguso, yang terpancar hanyalah ekspresi pucat dan wajah yang sepertinya sedang membenci sesuatu. Mobilnya dipercepat sedikit lagi. "Aku ingin menemui Aldo saat ini juga," jawab Pak Aguso membuat sopirnya itu semakin curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. "Iya Pak," jawab Pak sopir dan kemudian menaiki kecepatan mobil. Kurang dari 60 menit di perjalanan, akhirnya mereka tiba di kantor Aldo.
Dan kebetulan saat itu Aldo sedang berada di luar. Dia sedang melihat-lihat situasi halaman kantornya. Dan sangat jelas kedatangan ayah mertua membuatnya langsung gugup dan ketakutan. Sebab perbuatannya yang sangat fatal itu terhadap putri kesayangan Pak Aguso. Ayah, sapa Aldo terdengar gugup. Wajah yang tadinya penuh semangat, akhirnya terlihat pucat dan kehilangan semangat. Sehingga Pak Aguso bisa menyimpulkan bahwa mungkin ada benarnya yang dikatakan Basten. Masuk ya. Sambil mengajak ayah mertua ke ruangannya. Pak Aguso mengikuti ajakan Aldo untuk pergi ke ruangannya. Ayah mau minum apa? Tanya Aldo lagi. Ketika mereka sudah sampai di ruangannya. Kenapa kamu terlihat gugup? Apakah kamu tahu tujuan saya datang ke sini? Apakah kamu tahu apa yang akan aku bicarakan kepadamu? Tanya Pak Aguso tegas, hingga membuat Aldo semakin gugup. Aldo tertunduk dan mulai menyadari maksud kedatangan ayah mertuanya yang mulai memancarkan wajah garangnya. Maaf ya. Tanpa basa-basi, Pak Aguso langsung mencengkeram kerah baju Aldo dengan sangat keras. Maaf untuk apa? Emang kamu ada salah apa sampai kamu minta maaf? Semakin mendalam kebenaran dari perkataan Basten di dalam hati Pak Aguso. Dengan sikap Aldo yang selalu menunduk dan minta maaf. Jelas bahwa ada sebuah masalah paling fatal yang telah Aldo lakukan sampai putri sulungnya melayangkan surat gugatan perceraian mereka. Maaf. Ucapan itu kembali terucap di bibir Aldo, sambil tertunduk. Kamu sangat kejam. Ternyata kami salah menilaimu. Kalau kamu memang sudah tidak mengharapkan lagi Velty, harusnya kamu kembalikan dia kepada kami dengan baik-baik, seperti kamu menikahinya dulu dengan baik-baik. Amarah Pak Aguso jadi meledak hingga sebuah tonjokan yang sangat keras mendarat di bagian rahang Aldo. Aldo tidak melawan. Dia hanya tertunduk di hadapan Pak Aguso. Sementara amarah Pak Aguso semakin meledak. Dia menyerang Aldo dengan kata-kata yang sangat kejam dan kasar. Dasar sampah. Sentak Pak Aguso sangat keras bersamaan dengan tamparan di wajah Aldo yang sudah sangat memucat itu. Beberapa menit kemudian, setelah Pak Aguso puas membentak dan memarahi Aldo yang telah membuat mereka sangat kecewa dan marah itu, karena pada dasarnya mereka menganggap Aldo ini pria yang sangat baik dan bertanggung jawab atas kehidupan putri mereka, berbeda dengan Basten yang selalu dianggap bajin asterisan oleh Pak Aguso. Maafkan aku. Aku gagal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dengan kehidupan Velty. Keluh Aldo sambil berlutut di hadapan ayah mertuanya. Apa kamu bilang? Maaf. Cuy. Sudah terlambat. Pak Aguso memandang rendah sikap Aldo yang sedang berlutut di hadapannya sambil meludahi bagian samping Aldo. Di waktu yang bersamaan, sebuah ketukan pintu dengan suara lembut seorang wanita mengejutkan dua orang pria yang sedang kacau pikirannya saat itu. Mas, sapa wanita itu dengan lembut, sambil membukakan dengan pelan handle pintu. Lanjut ke bab berikutnya.